Netizen pintar, bijak, berteknologi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Selena Fahimur Fareja dari kelas 9B absen 12 SMPN 1 Yosuwilam. Yang saya hormati Ibu Leli Riasviana, sang pelita ilmu yang tak pernah lelah membimbing anak didiknya, serta teman-temanku para generasi digital pemilik masa depan yang saya sayangi dan saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Berkat izinnya kita diberi kesehatan pada hari ini. Teman-teman semuanya, pernahkah kalian merasa bahwa dunia sekarang ada di dalam genggaman kita? Hanya karena satu jempol, kita bisa tahu apa yang sedang terjadi di Amerika. Kita bisa belajar masak dari YouTube, atau hanya sekedar menyapa teman lewat pesan singkat. Namun, di balik kemudahan itu ada sebuah bayangan gelap yang terus mengikuti kita, yaitu hoax. Oleh karena itu, hari ini saya di sini ingin mengajak kalian semua untuk merenungkan satu misi penting, yaitu netizen yang pintar, bijak dalam berteknologi. Pasti kalian pernah berpikir, kenapa hoax begitu cepat dan mudah menyebar? Menurut penelitian, hoax menyebar 6 kali lebih cepat daripada kebenaran. Mengapa? Karena kebenaran seringkali membosankan, sementara hoax selalu dikemas dengan bumbu yang meledak-ledak. Hoax tidak menyerang logika kita, ia menyerang sistem bilik di otak kita. Pernahkah kalian menerima pesan dengan kata-kata, sebarkan jika peduli, atau viral rahasia besar yang disembunyikan pemerintah? Saat membaca itu, jantung kita berdegup lebih kencang. Ada rasa marah, takut, atau rasa ingin menjadi pahlawan yang ingin memberitahu orang lain. Di titik itulah, otak kita berhenti menjadi manusia yang berpikir dan berubah menjadi mesin share otomatis. Kita telah menjadi mata rantai kebohongan yang bisa menghancurkan hidup orang lain. Netizen yang pintar harus menyadari bahwa sebuah berita yang membuatmu terlalu emosional, itulah saatnya kamu harus berhenti dan bertanya, siapa yang diuntungkan jika saya marah? Bapak dan Ibu guru yang saya muliakan, kami para siswa seringkali terpapar informasi yang tidak sehat tanpa bimbingan dan kesadaran diri. Kita bisa terjebak dalam arus fitnah yang menghancurkan karakter. Teman-teman, coba bayangkan, hanya karena satu pesan bohong yang kalian teruskan, sebuah reputasi orang bisa hancur. Hanya karena satu video yang dipotong-potong, persaudaraan kita bisa pecah. Apakah kita ingin dikenal sebagai generasi yang hanya pintar dalam menggunakan gadget tapi bodoh dalam memilah kebenaran? Tentu tidak. Menjadi netizen yang pintar bukan soal berapa banyak followers kita. Menjadi cerdas di internet adalah soal integritas, soal bagaimana kita menjaga hati dan logika sebelum jari kita menekan tombol bagikan. Untuk menjadi bijak berteknologi, mari kita terapkan langkah-langkah sederhana namun bermakna ini. 1. Verifikasi. Seperti yang selalu diajarkan oleh bapak dan ibu guru kita, ilmu itu harus dicari sumbernya. Jika ada berita yang bombastis, cek dulu di situs berita resmi. Jangan mudah percaya pada akun-akun yang tidak jelas identitasnya. 2. Gunakan logika, bukan emosi. Hoax dibuat untuk membuat kita marah atau panik. Jika kalian merasa marah saat membaca berita, itu adalah tanda kalian harus berhenti sejenak. Jangan biarkan emosi mengambil alih jempol kita. 3. Saring sebelum sharing. Pikirkan kembali, apakah informasi ini bermanfaat? Jika tidak bermanfaat dan belum tentu benar, hentikan informasi itu di kalian. Jadilah pemutus rantai kebohongan, bukan penyambungnya. Untuk Ibu Leli Riasviana, terima kasih telah membimbing kami agar tidak tersesat di tengah derasnya arus informasi.
Kami berjanji akan menjadi murid yang tidak hanya cerdas secara akademik, tapi juga cerdas secara digital. Dan untuk teman-temanku tercinta, dunia digital tidak butuh lebih banyak orang pintar yang hanya bisa berdebat. Dunia digital butuh orang yang bijak, yang tahu kapan harus bicara dan kapan harus diam. Mari kita jadikan sekolah kita ini sebagai zona bijak berteknologi. Mari kita saling mengingatkan dengan cara yang sopan jika ada teman yang keliru menyebarkan informasi. Kita adalah generasi yang lahir dengan teknologi di tangan, maka kitalah yang bertanggung jawab untuk menjaga teknologi itu tetap bersih. Ingatlah, jempolmu adalah harimau. Apa yang kita klik, apa yang kita bagikan, itu akan menetap sebagai rekaman jejak digital yang permanen. Jangan sampai masa depan kita hancur hanya karena satu unggahan konyol yang ternyata adalah berita bohong. Jadilah pribadi yang dikenal karena kecerdasan informasi, bukan karena kemudahan terprovokasi. Masa depan bangsa ini ada di tangan kita. Dunia digital adalah cerminan siapa kita sebenarnya. Mari kita jadikan internet sebagai tempat yang positif, tempat berbagi inspirasi, dan tempat menyebarkan ilmu pengetahuan. Mari kita sepakat mulai hari ini, tinggalkan hoaks, dekap kebenaran. Jadilah netizen yang pintar agar tetap menjadi manusia yang bermartabat. Mulai detik ini, jadilah filter bukan sekedar pipa. Jadilah solusi bukan polusi. Netizen pintar, bijak, berteknologi. Sekian pidato dari saya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati Ibu Leli Riasviana maupun teman-teman semuanya. Terima kasih dan tetap menjadi generasi yang bijak dalam menggunakan internet. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.